Halo, selamat malam. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi, tapi yang terutama Tuhan Yesus mengasihi saudara. Malam ini adalah pertemuan kita yang pertama kali, tapi bukan yang terakhir kali. Malam ini saya ingin menyampaikan kabar baik bagi saudara, kabar kesukaan bagi saudara. Saya ingin menyampaikan isi hati Allah bagi saudara. Saya ingin menyampaikan kabar kesukaan kepada saudara, supaya saudara bisa mengerti siapa saudara sebenarnya malam hari ini. Saya ingin saudara mengerti siapa diri saudara malam hari ini. Dan yang akan saya bicarakan dengan saudara dengan satu tema, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam Kristus, kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ciptaan yang baru, saudaraku. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan isi hati Tuhan. Bapa, malam hari ini, berikanlah kepada kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dan malam hari ini Roh Kudus aku minta kepadamu. Sembunyikanlah aku di belakang-Mu, biar Engkau ada di depanku. Dan setiap kata dan kalimat yang keluar daripada bibir mulut ini bukan berasal daripada bibir mulutku, tetapi berasal daripada Engkau sendiri. Aku menyerahkan bibir mulutku ini kepada Engkau, Roh Kudus. Dan Engkau pergunakan untuk menyampaikan isi hati Bapa malam hari ini. Kuduskanlah aku di dalam kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Dan kuduskan saudara-saudaraku yang mendengar. Kuduskan pikiran dan hati mereka semua. Dan buka pemikiran mereka supaya mereka bisa mengerti apa yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Aku bergantung kepada Engkau dalam segala hal dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Pertanyaannya demikian, mengapa Allah perlu menciptakan manusia yang baru? Jawabannya adalah karena apa? Manusia pertama yang diciptakan melalui tanah dan tulang. Adam diciptakan dengan tanah.
Hawa diciptakan dengan tulang dari Adam. Tapi kedua-duanya telah gagal menggenapi rencana dan maksud Allah yang sesungguhnya. Maka keturunan Adam dan Hawa seterusnya adalah manusia yang berdosa. Karena di dalam darah setiap manusia yang merupakan keturunan Adam dan Hawa, itu ada dosa di dalamnya. Siapapun dia, sepanjang ada darah Adam dan Hawa, maka ada dosa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Allah merencanakan penebusan. Allah merencanakan untuk menciptakan satu manusia yang baru. Yang bukan dari tanah liat. Yang bukan dari tulang. Tapi manusia yang baru itu diciptakan dengan dan melalui darah Yesus Kristus. Darah anak Allah yang tunggal, yang sangat dikasihi oleh Tuhan, oleh Bapa Surgawi. Malam ini saya ingin saudara menyadari, bila saudara menjadi ciptaan yang baru, maka darah Yesus itulah yang membuat saudara menjadi ciptaan yang baru di hadapan Allah. Alkitab berkata, semuanya ini dari Allah. Jadi saudara menjadi ciptaan baru bukan karena hasil usaha saudara. Bukan karena saudara itu orang baik. Tetapi saudara menjadi ciptaan baru karena Allah yang mengerjakan itu melalui perantaraan Kristus putranya yang tunggal itu. Bukan kita yang mendamaikan diri kita dengan Allah. Sebab Alkitab berkata tatkala kita berbuat dosa, kita adalah musuh Allah. Dan bukan kita yang mendamaikan diri dengan Dia. Tetapi Allah melalui Yesus Kristus yang mendamaikan dirinya dengan kita. Ingat itu saudara. Allah yang bersedia memberikan dirinya didamaikan dengan kita lewat Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas bukit Golgota. Ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah tidak mendamaikan segelintir orang. Allah tidak mendamaikan sekelompok orang. Allah tidak mendamaikan satu bangsa. Allah tidak mendamaikan satu suku. Tapi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Yang menarik hati saya, yaitu yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Haleluya saudara. Kata tidak memperhitungkan ini berarti kata dasarnya hitung. Jadi Allah tidak menghitung besar, kecil, sedangnya dosa saudara, merah, putih, hitam. Allah tidak menghitungkan semua itu. Karena semua pelanggaran itu, semua kejahatan kita, semua dosa kita sudah ditimpakan Allah kepada anaknya yang tunggal. Di atas bukit Golgota di kayu salib. Seluruh nama manusia yang telah berbuat dosa tertulis pada tubuh Yesus Kristus dengan segala jenis dosanya. Sudah tertulis di tubuh Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Ia meninggal, Dia telah membawa dosa kita dan menghapus dosa kita. Di kayu salib terjadi pergantian antara hidup dan mati. Kematian kita karena dosa diambil oleh Tuhan Yesus.
Dan kehidupannya sebagai orang yang benar diberikannya kepada kita. Oleh darahnya kita menjadi manusia yang baru dalam hidup kita. Dan perkara-perkara yang lama sudah berlalu. Perkara yang baru sudah datang. Dan saudara menjadi milik Kristus, perkara yang lama sudah berlalu. Perkara yang baru sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara dibentuk menjadi manusia yang baru. Di dalam segala hal saudara menjadi manusia yang baru. Tetapi saudaraku, kadangkala keselamatan, berita keselamatan, cara keselamatan itu kadangkala dipersulit oleh pemberitaan yang keliru, saudaraku. Kadangkala saudara mendengar apa yang disampaikan di tempat-tempat ibadah, bahwa saudara harus berbuat ini, berbuat itu, berusaha ini, berusaha itu, supaya saudara diselamatkan. Berusaha berbuat baik, supaya saudara diselamatkan. Tapi dalam kitab Efesus berkata, keselamatan datang bukan karena perbuatan baik. Keselamatan datang bukan karena hasil usaha kita, melainkan kasih karunia Allah. Sebenarnya untuk diselamatkan itu mudah, saudaraku. Sebab apa, saudaraku? Jalan keselamatan itu sudah disediakan. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa." Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi ciptaan yang baru? Bagaimana saya bisa menjadi anak Allah? Bagaimana saya bisa memanggil Allah sebagai Bapa? Jawabannya mudah, saudara. Inilah kabar baik, inilah kabar kesukaan. Bukan kabar ancaman, bukan kabar kematian, bukan kabar yang menakutkan saudara, bukan kabar yang mendatangkan kekecewaan bagi saudara. Tidak. Injil adalah kabar kesukaan. Kalau saudara bertanya, Injil apa? Injil itu apa? Alkitab berkata kabar kesukaan. Tetapi Allah memberikan pengertian yang baru kepada saya. Roh Kudus bertanya kepada saya, apakah engkau mengerti Injil itu apa? Dan saya menjawab, kabar baik, kabar sukacita, kabar kesukaan. Dan dia berkata, bukan hanya itu. Saya bertanya, kalau demikian apa artinya Injil? Dia berkata apa? Injil adalah firman. Firman adalah Injil. Injil adalah firman. Dan kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga Allah. Jadi kalau Injil adalah firman, sedangkan firman itu adalah Yesus, berarti Injil adalah Yesus. Jadi saudara tidak bisa memberitakan hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menakutkan, yang mendatangkan putus asa, karena saudara menempatkan orang harus berusaha untuk mencapai standar rohani yang tinggi, baru dia bisa diselamatkan. Satu kekeliruan yang besar, saudara. Karena kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup
di bawah kasih karunia Allah. Taurat mendatangkan maut. Taurat mendatangkan murka Allah. Tapi Yesus mendatangkan kasih karunia. Yesus mendatangkan pendamaian Allah dengan kita. Jadi yang kita beritakan adalah Yesus yang penuh belas kasihan. Yesus yang sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Sampai ia rela mengorbankan nyawanya di atas bukit Golgota. Karena dia mengasihi manusia yang berdosa. Alkitab berkata, sedemikian Allah mengasihi akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau demikian, bagaimana cara saya bisa peroleh semua itu? Alkitab berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Alkitab yang mengatakan, Alkitab yang mengajar, bukan saya yang mengajar. Bukan Peputra yang mengajar, Alkitab yang mengajar, Roh Kudus yang mengajar. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut kamu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Engkau akan selamat. Karena keselamatan itu individu, personal. Jadi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, pribadi saudara diselamatkan. Dijelaskan kemudian ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mudah kan? Cukup saudara datang di hadapan Tuhan, apa adanya hidup saudara, dengan keberadaan saudara sekarang. Saudara menyadari saudara seorang berdosa, dan saudara membutuhkan seorang penolong untuk menyelamatkan kehidupan saudara. Dan saudara berkata, Tuhan, aku sadar aku seorang berdosa. Aku sadar aku telah membuat pelanggaran. Tetapi saat ini aku mau mengakui Engkau sebagai juru selamatku, dan mengundang Engkau sebagai juru selamatku. Karena aku percaya Engkau adalah Tuhan. Dan aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati demi menyelamatkan aku. Sebab itu ampunilah dosaku. Dan saat ini jadilah aku anak-Mu. Jadi Engkau menjadi juru selamat bagi hidupku. Amin. Saudara tidak perlu lagi menguraikan dosa-dosa apa yang saudara lakukan. Saudara tidak perlu menjelaskan besar kecilnya dosa saudara kepadanya. Cukup saudara berkata saudara adalah seorang berdosa. Cukup saudara mengakui dia sebagai Tuhan.
Cukup saudara percaya dia bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka keselamatan menjadi milik saudara. Kasih karunia artinya keselamatan dari Allah. Lalu kemudian anugerah. Kasih karunia dengan anugerah itu kasih karunia dengan anugerah itu tidak pernah terpisah. Di mana ada kasih karunia, di situ pasti ada anugerah. Di mana ada pengampunan dan keselamatan, di situ ada kebenaran. Di situ ada pembenaran. Ambil cerita yang mudah, saudara. Yang sudah hafal sejak sekolah minggu tentang anak yang terhilang. Pada waktu dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Sampai di depan bapaknya dia bertekuk lutut. Dan dia mulai menyatakan isi hatinya. Dan dia mulai berkata, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah berdosa kepada surga. Sudah temukan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lalu ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa ke sini jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara perhatikan. Apakah bapak itu mendengar uraian dosa daripada anak itu? Sementara anak itu menjelaskan dosanya. Apakah bapak mendengar penjelasan itu? Apakah bapak berdiam diri sejenak untuk mendengar pengakuan itu? No. Tidak sama sekali. Belum selesai anak itu berkata. Bapaknya telah berkata pada hamba-hambanya. Cepat bawa ke sini jubah yang indah. Pakaikanlah kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Kenakan sepatu pada kakinya. Saya ulang. Apakah Bapak memberi waktu sejenak untuk mendengar pengakuan anaknya? Lalu memikirkan pengakuan anaknya? Tidak, saudaraku. Bahkan sebelum anaknya belum selesai menjelaskan dosanya, Bapa telah berkata, ambillah jubah yang indah, pakaikan kepadanya. Saya bisa gambarkan, saudara. Dalam ayat sebelum berkata, anak itu dalam keadaan compang-camping, lapar dan sebagainya. Dengan pakaian yang kotor, compang-camping, kotor sebagai seorang pengemis. Ayahnya tidak berkata pada para hambanya, bawa dia pergi, mandikan kepada dia, lalu kemudian pakaikan jubah yang indah kepada dia. Tidak. Saat dalam keadaan seperti itu, belum selesai dia menjelaskan tentang dosanya, bapaknya berkata, pakaikan kepada dia jubah. Jubah yang indah membungkusi pakaian yang kotor compang-camping. Sekarang saya tanya pada saudara, di manakah pakaian itu? Masih terlihatkah pakaian itu? Masih bisa nampak pakaian compang-camping itu? Kalau jubah telah membungkusi itu, masih bisa dilihatkah pakaian
seorang pengemis yang compan-camping. Tidak pernah. Yang dilihat sekarang adalah jubah yang indah yang membungkusi pakaian yang kotor itu. Di samping itu cincin kekuasaannya dikembalikan. Bukankah Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk berkuasa atas segala ciptaannya? Dan itu telah dihilangkan oleh Adam karena dosa dan pelanggarannya. Sehingga segala ciptaan Allah yang lain berbalik melawan dia. Bahkan tanah berbalik melawan dia. Yang menumbuhkan duri, semak, duri dan sebagainya. Yang menyusahkan hidupnya. Tetapi lewat pengakuan, kesadaran datang kepada Bapa. Cincin kekuasaan itu dikembalikan. Saudara berkuasa atas segala ciptaan Allah. Pakaikan sepatu kepada dia. Supaya dia mempunyai hak di dalam rumahku. Kekuasaan dikembalikan, hak dikembalikan. Tanpa perlu mendengar penjelasan tentang dosa. Kalau saudara datang kepada Allah, tidak perlu saudara mencatat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tidak. Saudara datang pada Allah. Saudara hanya mengaku, aku orang berdosa yang telah menyakiti hatimu. Tapi hari ini aku sadar, aku orang berdosa dan membutuhkan engkau sebagai juru selamat. Dan aku mengaku, engkaulah Tuhan. Dan aku percaya bahwa engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan percayalah, detik itu juga saudara diselamatkan, saudara diampuni, diselamatkan. Dan detik itu juga Roh Kudus mengambil jubah kebenaran yang telah dibasuh oleh darah Yesus Kristus dan membungkusi seluruh kehidupan saudara. Dan saudara saat detik itu menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang tidak mengerti keadaan itu masih melihat saudara sebagai seorang berdosa. Tapi Bapa di surga tidak lagi melihat saudara sebagai keadaan saudara masa lalu. Tapi detik itu juga saudara dilihat oleh mata Bapa sebagai anaknya. Karena jubah yang saudara pakai adalah jubah dari anaknya yang dibasuh oleh darah yang mulia itu, saudaraku. Maukah saudara berdoa malam hari ini dengan saya? Sebelum kita melanjutkan, saudara-saudara mendengar hal ini, saya hanya ingin katakan, Allah mengasihi saudara. Dan Allah ingin saudara pulang kepadanya. Selagi ada waktu, mari pulang kepadanya. Datang. Tangannya terbuka. Waktu Bapa itu melihat anaknya yang terhilang itu dari jauh. Bapa tidak menunggu. Tapi Bapa berlari-lari dengan tangan yang terbuka. Untuk menyambut, memeluk anaknya. Dia tidak mencium bau busuk daripada anaknya. Dia tidak melihat keadaan anaknya. Dan dia tidak mau mendengar perkataan anaknya. Karena Kristus mati tatkala kita masih lemah. Kristus mati tatkala kita masih dalam keadaan sebagai orang berdosa. Allah memeluk saudara tatkala saudara masih dalam keadaan berdosa. Allah menyambut saudara tatkala saudara masih seorang berdosa. Sebab itu malam ini saya ingin katakan, saudara tidak perlu kecewa
Apapun kata orang, saya katakan saudara tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa. Ada pengharapan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan saudara ikuti apa yang saya doakan malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati, mari saya mohon ikutilah. Karena saya mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus, aku mengaku aku seorang berdosa. Aku telah melakukan banyak kesalahan yang menyakiti hatimu. Tapi malam ini setelah aku mendengar berita kesukaan ini, aku datang kepadamu. Dan aku mengaku Engkau adalah Tuhan. Dan aku percaya Engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan sesuai janjimu, aku selamat. Sebab itu Tuhan Yesus, datanglah. Masuklah dalam hatiku dan jadilah juru selamatku dari sekarang dan seterusnya. Amin. Kalau saudara telah mengucapkan doa itu, percayalah, saat ini juga saudara telah menjadi anak Allah. Saudara menjadi ciptaan baru. Mungkin banyak orang tidak bisa menerima kenyataan ini karena hidup saudara terlalu kotor. Tapi ingin saya katakan kepada saudara, sekotor apapun dosa saudara, darah Yesus sanggup membersihkan itu. Dosa saudara semerah Patmas sekalipun, sehitam apapun, darah Yesus sanggup menyucikan menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Dan dia telah membuang dosa saudara sejauh timur daripada barat. Sebab itu saya katakan kepada saudara, bersukacitalah pada saat saudara mengatakan doa tadi. Nama saudara tercatat di dalam kerajaan sorga. Saudara tidak perlu mendengar apa kata orang, tapi mulailah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka dari hari ke hari saudara akan melihat Roh Kudus akan bekerja, merubah kehidupan saudara. Sehingga semua orang yang tahu keadaan saudara dulu bisa berkata, saudara sudah berubah. Bukan karena kekuatan saudara, tapi karena saudara sudah menjadi ciptaan baru. Dan Roh Kudus yang sedang bekerja untuk mengadakan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Saudara hidup berkemenangan, saudara hidup penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera, terlepas daripada tekanan. Sebab dosa selalu membuat tekanan. Dosa selalu membuat saudara hidup di dalam perasaan bersalah. Tapi saya ingin katakan pada saudara malam ini, dosa saudara sudah diampuni. Segala berat beban saudara sudah diangkat dan dipikul oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, datanglah kepadaku yang letih dan lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Di dalam Yesus ada damai dan sukacita. Doa saya setelah saudara mendengar firman ini, hidup saudara berubah. Kalau tadinya saudara kehilangan sukacita, sekarang saya berdoa, damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, karena saudara sudah diampuni dosa. Saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara sudah menerima jubah kebenaran dan pembenaran dari Tuhan. Maka saudara tidak perlu hidup lagi di dalam tekanan dan perasaan bersalah selama ini, saudara.
Saudaraku, tetapi ingin saya jelaskan. Apakah orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru, apakah tidak ada dosa dalam hidupnya? Atau tidak lagi berbuat dosa? Sebab seringkali orang salah mengerti. Banyak orang tua yang salah mengerti. Tatkala anak-anak mereka menyerahkan diri untuk mengambil bahagian di dalam kematian Yesus karena dosa mereka, yaitu mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Lalu setelah keluar dari baptisan itu, besok lusa mereka masih hidup dengan cara sebelum dibaptis. Dan orang tua mereka mulai berkata, seolah-olah mengejek mereka. Sudah dibaptis, tapi kelakuan tidak berubah. Itu banyak ejekan yang kita dengar. Tapi ingin saya katakan kepada saudara dan kepada orang tua, saudara keliru. Orang yang telah lahir baru, orang yang telah menjadi ciptaan baru, selama dia masih hidup di dalam daging, tidak tertutup kemungkinan ada kelemahan, ada kesalahan, ada dosa dalam kehidupannya. Tapi ingin saya nyatakan malam hari ini, dia telah menjadi milik Allah. Dia telah menjadi milik Kristus. Dan Roh Kudus akan mengawali perjalanan hidupnya. Hari lepas hari, Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Yakinlah itu, saudara. Yakinlah hal itu, ibu dan bapak yang saya kasihi. Anakmu pasti berubah. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada dosa dilakukan, tetapi saya ingin katakan, karena dia telah menjadi milik Kristus, walaupun ada dosa yang datang dalam kehidupannya, dan seberapa besar pun kesalahannya, darah Yesus Kristus sanggup membersihkan dan menyucikan dosa yang dia lakukan. Karena dia telah menjadi milik Kristus. Saudaraku, mari kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 14 berkata apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah kasih karunia. Dosa bisa ada, tapi dosa tidak bisa menguasai kehidupan kita lagi. Maksud apa? Kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa adalah maut. Ada dosa, tapi dosa tidak bisa berkuasa dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Sehingga Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Sengatnya telah dipatahkan, kuasanya telah dihilangkan di atas bukit Golgota di kayu salib. Yesus telah menginjak kepala ular itu. Ada kesalahan, ada kelalaian, ada pelanggaran, tetapi tidak bisa menguasai kita lagi. Dari hari ke hari Roh Kudus akan menguatkan kita. Itu sebabnya kita harus memberitakan terus-menerus tentang kasih Bapa.
Sehingga saya percaya di dalam kehidupan orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, dia mendapat berita tentang kasih Bapa terus menerus. Maka dia akan sadar bahwa Bapa mengasihi dia. Tiap hari dia mendengar berita bahwa Bapa mengasihi dia. Perlahan-lahan kesukaan untuk dosa berlalu. Dia akan sadar ada Allah Bapa yang sangat mengasihi aku. Mengapa aku mau mengecewakan dia? Mengapa aku mau menyakiti hatinya? Bukankah dia terlalu mengasihi aku? Dan Roh Kudus akan memberikan kesadaran kepada dia. Dan ibu bapa yang saya kasihi, satu ketika engkau menemukan seorang anak yang engkau tidak pernah mengira, engkau tidak pernah menyangka, dan mungkin engkau akan berpikir itu bukan anak aku, karena dia beda dengan anakku yang begitu nakal, begitu jahat, begitu bejat. Tapi sekarang dia bagaikan kembang teratai yang tumbuh di tengah lumpur, tapi tidak ternoda dengan lumpur. Angin bertiup, engkau tahu kemana perginya, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Engkau melihat, engkau tidak bisa melihat angin itu, tapi engkau tahu kemana-mana dia pergi. Engkau hanya melihat hasil daripada angin itu, daun yang bergerak. Tapi engkau tidak tahu dari mana angin itu berasal. Demikian orang yang lahir daripada Roh. Engkau hanya bisa melihat buktinya. Bagaimana itu terjadi? Engkau tidak akan tahu. Tapi yang pasti engkau akan melihat sesuatu yang terjadi yang luar biasa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alam semesta ini terjadi oleh Roh Kudus. Bapa merencanakan mencipta alam semesta ini. Roh Kudus mengatur. Yesus menjadikan itu. Nah, saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Terjemahan dari bahasa asing ke bahasa kita bisa diterjemahkan Roh Kudus mengerami, lalu berfirmanlah Tuhan. Orang yang lahir dari Roh itu membuat manusia yang lain menjadi heran. Mengapa itu bisa terjadi? Orang yang dosanya sebesar itu, kenapa dia sekarang menjadi luar biasa baiknya? Karena dia diubah oleh Roh Kudus yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Saudara bisa buka Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kehendak siapa? Kehendak Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus.
Dikuduskan berapa kali? 1 kali. 1 kali saja saudara dikuduskan. Ya tapi saya sesudah lahir baru saya ada dosa. Itu bukan urusan saudara. Begitu saudara lalai lalu melakukan pelanggaran atau katakan melakukan dosa, Roh Kudus membawa darah Yesus menyucikan semua itu. Itu sebabnya Yesus perintahkan melakukan perjamuan kudus. Seberapa banyak kali kamu ingat akan daku, perbuatlah perjamuan suci itu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kamu berbuat hal yang salah, ingatlah darahku telah ditumpahkan untuk jalan pengampunan dosa. Darahku telah ditumpahkan untuk menyucikan kamu dari segala dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi Yesus darahnya itu bukan hanya untuk menghapus dosa kita masa lalu, tapi darahnya itu menghapus dosa kita masa lalu, hari ini dan hari yang akan datang. Dosa kita telah dihapus di atas bukit Golgota. Bukan dosa manusia zaman ini, tapi dosa sejak manusia pertama Adam dan Hawa telah dihapus di atas bukit Golgota. Dan dosa di masa yang akan datang juga telah dihapus di atas bukit Golgota. Dan dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Sepanjang saudara tidak menghilangkan diri dari hadapan hadiratnya. Sepanjang saudara tidak menyangkal dia sebagai Tuhan, maka sepanjang itulah darahnya menyucikan saudara daripada dosa saudara. Hari ini, hari besok, darahnya tetap menyucikan saudara dan menguduskan saudara. Sekali saudara dikuduskan, selama-lamanya saudara akan dikuduskan. Sekali lagi saya katakan, asal saudara jangan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jangan saudara menyangkal dia sebagai Tuhan, maka kekudusan itu tetap menjadi milik saudara. Saudara tidak perlu kecewa dengan keadaan saudara. Saudara tidak perlu kecewa dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara merasa dosa saya tidak diampuni. Tidak. Pada waktu saudara mengakui dosa saudara dan mengaku dia sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, saat itu kekudusan adalah menjadi bagian kehidupan saudara. Sekali lagi saya tekankan supaya tidak ada salah pengertian. Sepanjang saudara tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, maka kekudusan itu tetap menjadi bagian di dalam diri saudara. Maafkan saudara, maafkan. Kita lihat dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sudah perhatikan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sekali. Untuk apa? Segala. Kata segala saudara bisa tulis. Kemudian saudara buat titik 2 di depannya. Lalu saudara mulai pasang nomor 1 dosa apa, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Tapi satu kali saya Yesus mati.
untuk segala dosa kita. Bukan berarti setiap kita berbuat dosa Yesus harus mati. Tidak. Izinkanlah saya bertanya kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini, adakah di antara saudara yang tidak ada dosa dalam kehidupan saudara? Jangankan jemaat, wahai para hamba Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara. Adakah saudara yakin bahwa saat ini saudara benar-benar tidak ada kesalahan? Saudara melihat orang lain berhasil, saudara iri hati dosa. Saudara timbul keinginan dalam pikiran saudara. Keinginan yang salah, keinginan yang jahat, dosa. Saudara menyampaikan firman Tuhan menurut saudara. Tapi kalau firman Tuhan itu nadanya ancaman, menakut-nakuti, memaksa, meletakkan suatu standar yang tinggi kepada orang percaya, dosa. Sebab saudara telah mengecewakan mereka. Maka saya bilang, berhati-hatilah berhadapan dengan jemaat. Karena mereka telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk mereka. Tidak ada satu pendeta yang bersedia mati untuk jemaatnya. Saudara yang saudara hadapi adalah anak-anak Allah. Dan Allah memberi saudara tugas pelayanan untuk mengajar mereka. Bukan menakuti mereka. Mengajar mereka tentang kabar kesukaan. Tentang berita yang memberikan pengharapan. Berita yang mengangkat mereka dari tekanan. Sehingga waktu mereka pergi dari hadapan saudara, mereka membawa sukacita. Mereka membawa semangat yang baru untuk berjalan bersama Tuhan. Selama kita masih memakai tubuh daging ini, tetap juga kita tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Selama ada tubuh daging ini, tidak ada seorang pun luput dari kesalahan dan dosa. Tapi saya katakan kepada saudara, bahwa saudara menjadi ciptaan baru, bukan dari tanah, bukan dari tulang, tapi dari darah Yesus. Jadi saya percaya, terserah saudara, tapi bagi pribadi saya percaya, di dalam darah saya mengalir darah Yesus. Karena saya telah mengalami hal itu. Penyakit yang begitu parah. Batu empedu yang sudah hancur. Menutupi saluran untuk turun ke usus. Untuk dikeluarkan lewat kotoran. Itu buntu jalan keluarnya. Dan tubuh saya menguning. Perut saya membengkak. Hasil pemeriksaan, ada sumbatan di saluran. Dari saluran empedu ke usus, ada sumbatan. Hasil pemeriksaan, lever saya bengkak luar biasa. Hasil pemeriksaan, empedu saya bengkak. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan yang dikirim ke Jakarta untuk diperiksa di lab Jakarta. Vonisnya apa? Saya menderita kanker pankreas stadium 4. Dan dokter yang tadinya merencanakan mengoperasi
saluran empedu saya tidak berani mengoperasi hal itu. Tapi saya percaya di dalam darah saya ada darah Yesus. Di dalam darah saya ada darah Yesus. Dan di rumah sakit Manado, saya merasakan kehadirannya. Dengan mata rohani saya bisa melihat sebuah tangan yang putihnya tidak bisa saya lukiskan. Lebih putih daripada kapas. Lebih putih daripada salju. Tidak ada bobotnya sama sekali. Tidak ada beratnya tangan itu. Tangan itu menjamah dari perut sebelah kiri saya yang di dalamnya terdapat pankreas. Karena dokter vonis pankreas kanker stadium 4 di pankreas yang sudah menjalar kemana-mana tempat. Hasil pemeriksaan laboratorium Jakarta. Dan di sore itu di rumah sakit sementara saya menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ada bilur-bilurnya. Saya menyanyikan itu. Dan saya nyanyikan. Di satu bukit yang jauh dari sini. Aku melihat sepotong kayu kasar. Dan aku menghampiri kayu kasar itu. Dan aku bertelut di bawah kayu kasar itu. Dan mengakui dosaku. Dan di sana aku diampuni. Aku nyanyikan pujian itu. Dan tiba-tiba tangan itu muncul. Dia mulai dari sebelah kiri saya. Di mana tempat pankreas itu berada. Ditutupi dengan ginjal, bagian ginjal. Lalu kemudian dia mulai bergeser perlahan-lahan menyentuh ke sebelah kanan. Tempat penyumbatan itu terjadi. Dokter voniskan saya mati. Tidak ada jalan keluar. Ada kanker, saya tidak bisa dioperasi. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu saya pulang ke Ternate. Saya USG kembali. Sedangkan di Manado sudah CT scan. USG kembali. Dan apa yang terjadi saudaraku? Hasil USG itu menyatakan pankreas saya yang divoniskan ada kanker. Itu bersih, tidak ada apa-apa pun di dalamnya. Bersih total saudara. Sebab pada waktu dia menjamah perut sebelah kiri. Lalu dia bergeser ke kanan. Lalu kemudian dia balik ke kiri. Dan dia mengangkat telapak tangannya ke atas. Saya melihat. Ada jamur atau cendawan. Melekat di telapak tangannya. Dengan akarnya berbentuk bagaikan sepotong rokok itu. Melekat di telapak tangan. Dia perlihatkan kepada saya. Dan saya tahu itulah kanker yang sudah diangkat oleh dia. Itu sebab waktu pemeriksaan dinyatakan pankreas saya sungguh-sungguh bersih. Penyumbatan masih ada. Dan saya pulang ke Tobelo. Dan saya dalam keadaan memang agak lemas. Saya turun dari mobil. Saya hampir terjatuh. Istri saya memeluk saya dan menangis. Tapi saya berkata, jangan menangis. Aku belum mati. Bawa aku masuk ke kamar. Aku sungguh-sungguh lemas. Walaupun pankreas saya dinyatakan bersih, tapi masih ada penyumbatan.
Waktu masuk ke kamar, saya berkata pada istri saya, baringkan saya di tempat tidur. Kemudian keluar dan tutup pintu. Jangan izinkan satupun yang masuk ke kamar saya. Dan setelah dia keluar, dia tutup pintu. Saya mulai berkata kepada Bapa Surgawi, Bapa, aku tahu di dalam darahku ada darah anakmu Yesus Kristus. Kalau aku harus mati, aku tidak mau mati sebagai seorang pengecut dengan ketakutan menghadapi kematian, dengan tubuh yang lemah. Tapi aku mau kalau aku dipanggil oleh Engkau, biarlah aku mati sebagai seorang pahlawan dengan senyum menyambut kematian, menyambut panggilan daripada Engkau untuk pulang kepada Engkau. Tapi kalau belum saatnya, berilah aku kekuatan. Dan puji Tuhan, 10 menit kemudian aku bisa berdiri dan berjalan keluar dengan kekuatanku sendiri. Maksud kekuatan sendiri artinya tidak lagi ada orang yang memapah aku atau menuntun aku. Karena kekuatan yang aku peroleh saat itu berasal dari Roh Kudus. Karena apa? Iman saya kepada darah Yesus Kristus itulah yang membuat saya bangkit. Dan 3 hari kemudian mujizat terjadi, saudaraku. Saya berkata pada Bapa, Bapa, kalau Engkau sudah menyembuh yang satu, pasti Engkau menyembuhkan yang lain. Tapi aku tahu Engkau sedang menguji aku. Tapi Bapa, Engkau tidak perlu menguji aku. Karena aku tetap percaya bahwa kesembuhan itu milikku. 3 hari kemudian, apa yang tersumbat semuanya keluar, saudaraku. Dan kemudian hasil pemeriksaan beberapa minggu kemudian dinyatakan sumbatan tidak ada lagi. Empedu saya pulih kembali seperti semula ukurannya. Lever saya kembali pulih seperti semulanya. Semua karena apa? Ada darah Yesus yang mengalir di dalam darah saya. Menghadapi COVID, Tuhan berfirman, katakan kepada jemaat, bikinlah perjamuan kudus setiap minggu. Karena hanya oleh darahku, COVID itu bisa dihancurkan. Dan itu terjadi, saudara. Saya tidak takut. Apapun, karena ada darah Yesus dalam hidup saya. Saya tidak menyombongkan diri, Tuhan mengampuni saya. Saya menyaksikan ini supaya saudara dikuatkan. Amin. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Dia telah mati sekali untuk selama-lamanya untuk kita. Dan yang terakhir Roma 6 ayat 10. Mungkin agak panjang khotbah saya malam hari ini. Terakhir Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya karena dosa saudara dan saya. Tapi satu kali untuk selama-lamanya. Dan jadi dia mati untuk kita satu kali sampai untuk selama-lamanya. Bangunlah saudara. Bangkitlah saudara. Tutup telinga dari perkataan orang lain. Tidak usah memandang cebiran orang lain. Pandang Tuhan Yesus. Bahwa engkau sekarang menjadi ciptaan yang baru. Mungkin sifat saudara belum berubah 100%. Maka saya katakan sepanjang saudara masih memakai daging ini, tidak mungkin sempurna. Tetapi kita disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ada jubah pembenaran yang membungkusi seluruh pelanggaran kita. Di dalam masih ada kotor, pakaian yang kotor. Bapa tidak menyuruh mandikan dia, tanggalkan, tapi sarungkanlah dia dengan jubah yang indah. Orang bisa melihat keburukan saudara, tapi Bapa melihat kebenaran Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa menghampiri Bapa.
Bapa tidak melihat dosa saudara, tapi dia melihat kebenaran anaknya ada dalam kehidupan saudara. Terpuji Tuhan untuk selama-lamanya. Doa saya, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkatilah saudara-saudaraku yang mendengar malam ini. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keadaan mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah. Orang yang sakit di rumah sakit yang ku doakan lewat telepon malam hari ini. Aku berdoa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Sembuhkan dia dengan sempurna. Pembuluh darah yang pecah dan sebagainya, aku percaya Roh Kudus sudah mengerjakan kesembuhan dan mujizat malam ini. Terpuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai ketemu oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Dah.